wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal Daguji, NIM 23010260151, kelas KPI D2, izin mengerjakan tugas UTS metodologi dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuddin waddin. Salatu wassalam ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah metodologi dakwah, yakni Bu Farida. Sini saya membawakan tema ceramah yang berjudul toleransi. Toleransi merupakan salah satu nilai luhur yang sangat penting untuk dipegang teguh dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi berarti sikap saling menghormati, menghargai, dan membolehkan perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Perbedaan tersebut dapat berupa beda keyakinan agama, suku, ras, golongan, ataupun perbedaan lainnya. Dalam konteks kehidupan beragama, toleransi menjadi sangat penting untuk diterapkan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama. Terdapat 6 agama yang besar yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan keragaman ini, sangat penting bagi kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Toleransi umat beragama bukan berarti kita harus mencampur-adukan akidah atau mengakui kebenaran semua agama. Toleransi dalam beragama kita berarti membiarkan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai, tanpa ada gangguan ataupun pemaksaan dari pihak lain. Kita juga tidak boleh menghina atau melecehkan keyakinan agama lain, karena hal tersebut dapat memicu konflik dan perpecahan. Landasan toleransi dalam Islam sangat kuat. Bahkan di dalam Al-Quran memerintahkan untuk berlaku adil dan tidak bersikap zalim terhadap penganut agama lain. Bahkan di dalam Al-Quran pun terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan tentang toleransi, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu in akramakum indal atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Bahkan di Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 60 menjelaskan, la yahnakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang berarti Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap seseorang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menganjurkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim selama mereka tidak memusuhi atau memerangi kaum muslim. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain selama tidak melanggarkan akidah Islam. Landasan toleransi dalam Islam sangat kuat. Bahkan di Al-Quran memerintahkan untuk berlaku adil dan tidak bersikap zalim terhadap penganut agama lain. Implementasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, kita harus saling menghormati dan tidak menghina atau melecehkan keyakinan agama lain. Kedua, kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada pemeluk agama lain. Yang ketiga, kita harus membiarkan pemeluk agama lain menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Yang keempat, kita dapat saling bekerja sama antara agama lain menjalankan ibadahnya. Kita dapat saling bekerja sama dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan akidah masing-masing. Hikmah dan sikap toleransi sangatlah besar,
Karena toleransi dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghargai di tengah keragaman. Toleransi juga dapat menghindari konflik dan perpecahan akibat perbedaan keyakinan. Selain itu, toleransi dapat meningkatkan rasa persaudaraan, kemanusiaan, dan kerukunan antara umat manusia, khususnya untuk antara umat beragama. Dengan toleransi, kita dapat menjadi contoh teladan dan menerapkan ajaran agama yang rahmatan lil alamin, atau yang disebut rahmat bagi seluruh alam. Namun, perlu diingat bahwa toleransi tetap memiliki batasan. Toleransi tidak berarti kita harus mengikuti ritual atau kepercayaan agama lain, ataupun mencampur adukan akidah kita dengan akidah agama lain. Kita harus tetap berpegang teguh terhadap keyakinan Nabi Muhammad SAW. Dan juga toleransi dalam Islam bukan berarti membenarkan keyakinan agama lain, tapi lebih kepada saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Kita diperintahkan untuk berbuat baik pada siapa saja tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Jadi toleransi itu ada berbagai macam jenis, tapi ini saya hanya menjelaskan 3 saja, yaitu toleransi dalam ajaran Islam. Kan toleransi dalam Islam sudah banyak dalam Quran. Bahkan Islam pun mengakui keberadaan agama lain dan memerintahkan kita untuk saling menghormati perbedaan keyakinan. Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan teladan dalam menghargai hidup berdamaian dengan penganut agama lain di Madinah. Toleransi dalam Islam bukan berarti membenarkan keyakinan agama lain, tetapi lebih kepada saya menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Kita diperintahkan untuk berbuat baik pada siapa saja tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Dan yang kedua, yaitu pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat yang majmuk seperti di Indonesia. Dengan menghargai dan menerima perbedaan, kita dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah keragaman yang ada. Tanpa toleransi, konflik dan perpecahan akan mudah terjadi, yang pada akhirnya hanya akan merugikan kita semua, satu Indonesia atau mungkin bisa satu dunia. Toleransi juga memberikan kesempatan pada kita untuk saling belajar dan memperkaya wawasan tentang budaya dan keyakinan yang berbeda. Dengan saling berbagi dan menghargai, kita dapat membangun hubungan yang lebih erat dan harmonis antara sesama. Yang ketiga, yaitu toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contohnya. Yang pertama yaitu radikalisme dan ekstremisme yang menyebar melalui berbagai media dan propaganda. Yang kedua yaitu konflik dan perpecahan yang dipicu oleh isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang C adalah kurangnya pemahaman dan penghayatan diri paling benar sehingga menolak perbedaan, dan kurangnya pemahaman atau penghayatan terhadap nilai toleransi dalam agama dan budaya. Dan terakhir yaitu provokasi dan berita hoaks yang sengaja disebarkan untuk memecah belah persatuan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Kita harus menanamkan dan memperhatikan nilai toleransi sejak dini bagi lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Demikian yang bisa dapat sampaikan. Ya, seperti yang kita ketahui, toleransi adalah kunci untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di tengah keragaman yang ada. Dengan saling menghargai dan menerima perbedaan, kita dapat membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Marilah kita mempraktikkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita dan dijunjung tinggi oleh para ulama besar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.